Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi untuk melanjutkan materi kita sebelumnya. Tentunya Ibu ingin menanyakan anak-anak bagaimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sudah siap ya. Baik anak-anak, coba kita amati. Ini gambar apa? Kucing ya? Ya. Gambar kucing. Kalau kita lihat ini apa? Warnanya beda ya, beda. Terus apalagi yang berbeda dari ini? Nah, ini cuping hidungnya ini polos, ini ada hitamnya. Terus ini warnanya coklat, ini putih. Nah, ini berbeda. Mengapa bisa berbeda? Nah, ini kaitannya dengan materi yang akan kita bahas ya. Jadi anak-anak sudah mengamati bahwa kucing yang tampak ini ada beberapa perbedaan. Baik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya, jadi kompetensi dasar yang harus dikuasai itu mengenai struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup ya. Karena tadi saya awali kucing tadi termasuk makhluk hidup ya. Kemudian kompetensi berikutnya 4.3 merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Nah, ini harus dikuasai anak-anak ya, tolong diperhatikan baik-baik. Nah, materi kita itu substansi genetik. Kalau kita lihat genetik atau genetika, nah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ya. Dari kata gen, gen itu adalah substansi yang menurunkan atau membawa sifat dari induk ke anaknya atau ke generasinya. Baiklah anak-anak, nanti dalam pembahasan ini, dalam materi ini yang kita bahas adalah kromosom, kemudian gen, terus asam nukleat, serta tentang sintesis protein, bagaimana prosesnya. Baik, kita kupas satu demi satu, anak-anak silahkan mencermati. Nah, kromosom, tentunya anak-anak sudah pernah mendengar istilah kromosom. Sudah ya? Iya. Baik, kromosom ini letaknya itu di dalam sel. Kemarin kita sudah membahas bahwa di dalam sel itu ada komponen-komponen sel. Salah satunya ada membran sel, ada sitoplasma, dan ada inti sel atau nukleus. Lah, kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Baik, apa itu kromosom? Nah, ini suatu bentukan atau struktur yang seperti benang. Nah, tersusun dari kromatin ya, benang-benang yang tipis panjang. Nah, ini membawa informasi genetik. Ya, membawa informasi genetik, jadi mengandung gen. Nah, ini di dalamnya terdapat puluhan bahkan jutaan, banyak sekali gen. Baik. Gen itu, kromosom setiap makhluk hidup itu beda. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kromosom raksasa dari Drosophila melanogaster atau lalat buah. Ini pengamatan mikroskopis ya, di bawah mikroskop mengamati liurnya Drosophila. Jadi kromosomnya besar sekali seperti ini. Maka ini dinamakan kromosom raksasa dari Drosophila atau lalat buah. Kemudian kalau pada manusia, nah kromosomnya seperti ini.
Nah, ini bentuknya apa ini? Seperti inilah bentuknya. Jadi kromosom setiap makhluk hidup itu memiliki bentuk yang berbeda. Ya, tapi secara prinsip terdiri atas benang yang halus panjang yang namanya adalah kromatin. Baik. Jadi berbeda ya. Jadi setiap individu itu memiliki kromosom yang beda ya, tidak sama. Ya, bervariasi. Nah, secara umum bahwa organisme yang kompleks ya, yang besar itu memiliki jumlah kromosom yang banyak. Ya, misalnya manusia, kromosomnya ada 46 buah atau 23 pasang. Kalau lalat buah itu ada 8 buah atau 4 pasang ya, itu. Nah, jumlah kromosom itu tetap dan saling berpasangan sehingga namanya adalah diploid ya, dari kata di itu 2, ploidi itu pasangan. Oke, ini sebagai contoh saja anak-anak bisa melihat di buku referensi mengenai masing-masing jumlah kromosom makhluk hidup. Manusia 46, drosopila 8, tembakau 48, kucing 38, bakteri hanya 1. Karena bakteri ini satu sel ya, satu sel saja bisa disebut sebagai makhluk hidup, maka dia juga punya kromosom walaupun 1 ya. Tidak usah dihafalkan, ini anak-anak nanti diketahui. Baik. Mengenai struktur kromosom anak-anak, yang kita bahas di sini adalah kromosomnya manusia. Ya. Bahwa struktur kromosom itu pada prinsipnya terdiri atas lengan, ya, lengan kromosom yang juga disebut dengan kromatid, ya. Ini ada 2, yang di tengahnya itu ada namanya sentromer. Jadi penyusun kromosom itu terdiri atas lengan dan sentromer. Kita lihat strukturnya. Nah, ini ya strukturnya. Oke. Yang ini adalah lengan kromosom. Di dalamnya ada matriks ya. Terus ini ada selaputnya maupun pembungkusnya. Ini adalah sentromer ya. Sentromer itu adalah bagian yang digunakan untuk melekat lengan. Terus yang ini adalah kromonema yang di sini berisi gen atau informasi genetik. Ya, ini adalah strukturnya, struktur kromosom. Ya, saya kira paham anak-anak ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kromosom itu macamnya banyak. Ya, macam-macamnya banyak. Bisa ditinjau dari ini letak sentromer. Oke, letak sentromer. Ini kan sentromer, ini lengan. Kalau letaknya pas di tengah namanya metasentrik. Kalau ini agak ke tengah, berarti ini kan agak di pinggir ya. Itu submetasentrik. Kalau dekat ujung akrosentrik. Kalau pas di ujung namanya telosentrik. Ya, ini ditinjau dari letak sentromernya. Silakan nanti diingat-ingat ya. Kemudian macam sentromer yang berikutnya. Kalau ini ditinjau dari letak sentromernya, sekarang ditinjau dari jenisnya. Ya. Dari jenisnya ini ada 2, yaitu autosom dan gonosom. Ya. Autosom. Nah, ini adalah kromosom tubuh. Ya, atau kromosom somatis. Ini tidak menentukan jenis kelamin suatu organisme. Ya, suatu organisme. Kemudian yang kedua, gonosom. Disebut juga kromosom seks atau kromosom kelamin. Nah, ini menentukan jenis kelamin suatu organisme. Ini nanti sebagai dasar kita membahas materi berikutnya anak-anak. Jadi harus dipahami ya,
autosom itu apa, gonosom itu apa. Nanti ini terkait dengan rumus kromosom, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang rumus kromosom, ya. Misalnya manusia, anak-anak. Manusia itu kan jumlah kromosomnya tadi 46 ya, 46 buah atau 23 pasang. Nah, kalau kita lihat 46 buah itu terdiri dari 44 autosom dan 2 gonosom. Jadi kalau di total 44 tambah 2 ada 46. Lah gonosomnya ada 2, yaitu X dan Y. Ya, X dan Y. Nah, sehingga penulisan kromosom pada manusia, pada laki-laki dengan jumlah kromosom 46 buah itu kalau laki-laki rumusnya berarti 22 AA, artinya ini adalah autosom yang berpasangan, ya, AA, ya, berpasangan. Karena berpasangan berarti tidak ditulis 44 tapi ditulis 22. Ini menunjukkan pasangan kromosom, sehingga 22 AA itu sama dengan 44 autosom. Ditambah gonosomnya XY. Nah, ini simbol gonosom laki-laki itu XY. Atau ditulis formula lain yang tidak berpasangan berarti 44A plus XY. Atau formula yang ketiga untuk rumus kromosom laki-laki itu 46 XY. Paham ya? Nah, sekarang perempuan. Nah, kalau perempuan ini rumusnya 22AA plus XX atau 44A plus XX. Jadi kalau perempuan itu homozigot ya, XX hurufnya sama. Kalau yang laki-laki itu XY. Nah, ini formula yang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan rumus gametnya atau sel kelaminnya? Kalau pada perempuan itu kan gametnya namanya ovum. Nah, setelah bab ini nanti kita membahas mengenai reproduksi sel. Jadi ada pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, meiosis itu terjadi pada proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Ya, maka ini ovumnya itu 23 kromosom, ya, separuhnya. Lah, bagaimana menulisnya? Separuhnya 23 itu ya 22A ditambah X, dan ini 22 tambah 1 23 karena ovum berarti X, ya, karena ini XX 2 berarti tulis salah satu di sini. Ini adalah rumus ovum, ya, pada perempuan. Kalau pada sperma itu ya 22A plus X dan bukan atau ya dan 22A plus Y. Karena pada laki-laki itu ini gonosomnya itu X sama Y. Kalau perempuan XX, maka ini ditulis salah satu saja. Kalau pada laki-laki ditulis dua-duanya, 22A plus X dan 22A plus Y. Bagaimana anak-anak untuk rumus kromosom? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan anak-anak paham. Kalau masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang gen, ya. Kita membahas bagian yang lebih sempit lagi. Kalau tadi kromosom, ya, sekarang tentang gen, ya. Nah, gen itu apa? Coba kita amati. Gen itu unit bahan yang membawa keturunan, membawa sifat. Terus dia mengatur sifat organisme, ya. Bentuk fisik gen, ya, wujudnya gen itu adalah DNA atau asam deoksiribonukleat
atau deoksiribonukleik asid, ya, asam deoksiribonukleat. Terus letaknya di mana? Tadi di dalam kromosom, tepatnya di kromomer atau nukleosom. Nah, dalam mempelajari teori-teori terkait dengan hereditas atau genetika, gen itu dituliskan dengan simbol menggunakan huruf besar atau huruf kecil. Contoh, ya, contoh. Gen T besar ini memberi sifat tanaman berbatang tinggi. Sedangkan gen L besar ini memberi sifat tanaman berdaun lebar. Lah, karena ini ditulis huruf besar atau kapital, maka gen ini sifatnya adalah dominan atau menutupi sifat dari gen yang lain. Lah, sifat yang ditutupi itu adalah resesif. Nah, sekarang ini dalam penulisan tadi di awal sudah Ibu jelaskan bahwa gen itu kromosom itu di dalam suatu sel itu selalu berpasangan dua. Nah, di sini menulisnya juga harus dua, ya, tersusun berpasangan. Misalnya tanaman berbatang tinggi, penyimbolannya penulisannya T besar, berdaun lebar, L besar. Begitu anak-anak, ya. Nah, sekarang asam nukleat, ya. Asam nukleat ini ada dua, yaitu DNA dan RNA. DNA deoksiribonukleik asid, RNA itu ribonukleik asid. Ini nanti akan dibawa dalam kode-kode genetik, ya. Oke. Nah, sekarang DNA kita bahas satu persatu. Ini harus benar-benar dipahami strukturnya sekarang, ya. Struktur DNA, bahwa struktur DNA itu adalah suatu polimer. Polimer apa? Nukleotida, ya, kumpulan dari nukleotida. Nah, nukleotida itu apa? Nukleotida itu adalah struktur yang memiliki 3 komponen, yaitu deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Jadi ada 3 ini. Nah, ini kalau digambarkan struktur DNA itu adalah double helix, ya, bentuknya seperti ini, satu puntiran helix. Nah, jadi double, rantainya ganda. Ini rantai 1, terus yang ini rantai 2. Lah, di dalam rantai ini, jadi ini ada ibu tangga dan anak tangga. Ibu tangganya ini tersusun dari deoksiribosa sama fosfat. Ya, ini penyusunnya gula, deoksiribosa sama fosfat. Sedangkan anak tangganya ini adalah basa nitrogen, ya, basa nitrogen. Kita tahu bahwa basa nitrogen ini ada 2, ada purin dan pirimidin. Nah, ada purin dan pirimidin. Baik, kita lihat bahwa DNA, ya, DNA itu dia sifatnya mampu mereplikasi diri atau mampu menggandakan dirinya. Maka bersifat autokatalisis, ya, mau auto itu sendiri, mau menyintesis dirinya sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari DNA, ya, proses replikasinya atau penggandaannya, ya. Terus coba kita lihat sifat DNA yang berikutnya. Belum. Nah, ini mampu mereplikasi diri. Jadi ini adalah DNA pita ganda yang belum mereplikasi, ya. Ini double helix. Kemudian pita ini akan membuka. Dia menggunakan enzim helikase, ya, membuka. Terus ini rantai
DNA induk ini kan warnanya merah, ini juga membuka pilinan ya, ini berwarna merah. Kemudian DNA ini akan membentuk pasangan ya, pasangannya ini yang hitam ini untuk membedakan bahwa ini adalah DNA komplementer atau DNA pasangan. Kalau ini DNA induk atau template-nya. Nah, terus DNA ini akan berpasangan dihubungkan dengan basa nitrogen ya, basa purin berpasangan dengan pirimidin, pirimidin berpasangan dengan purin ya, ini juga. Nah, dengan membentuk pasangan ini melibatkan enzim DNA polimerase, maka ini bisa mengganda jadi 2 ya. Ini adalah mekanisme replikasi DNA. Kalau kita lihat ya bagaimana cara replikasinya, itu ada 3 hipotesa atau 3 dugaan ya. Yang pertama itu adalah konservatif. Nah, konservatif yang seperti ini konservatif, ini adalah DNA induk, ini DNA induk, terus satunya membentuk DNA. Ini persis induknya, yang ini sangat beda. DNA anakan yang beda. Ini merah, ini biru. Terus ini mereplikasi lagi. Nah, ini membentuk ini anakan yang merah, ini biru. Kalau ini biru semua. Nah, ini konservatif. Kemudian yang semi konservatif, ini DNA induk warnanya merah. Terus mereplikasi ya, berpasangan, satunya pitanya merah, satunya biru. Ini juga hasilnya begini. Ya, ini yang sesuai dengan yang kita bahas tadi, bagaimana cara replikasi dari DNA. Kemudian yang ketiga, ini yang dispersif ya, dispersif. Ini kayaknya tidak mungkin ya, ini rantainya memisah tapi putus-putus terus bersambung dengan beta DNA yang lain ya. Jadi seperti ini. Yang sesuai dengan apa ya, yang kenyataan ya, itu adalah yang semi konservatif. Nah, sekarang RNA ya, RNA ribonucleic acid. Oke. RNA itu berbeda dengan DNA. Kalau DNA tadi rantainya ganda, kalau RNA itu rantainya tunggal, tapi komponennya sama. Ada fosfat, ada gula, tapi gulanya adalah ribosa. Kalau DNA tadi gulanya deoksiribosa. Untuk mengingatnya DNA, gulanya deoksiribosa. Kalau RNA gulanya ribosa R, terus sama basa nitrogen. Oke, sekarang kita lihat struktur molekul pita tunggal RNA. Ini seperti ini rantainya. Nah, ini RNA ya. Ada 3 jenis RNA. Ada RNA messenger. Ini RNA M, RNA messenger atau RNA duta. Kemudian ada RNA T atau RNA transfer. Nah, ada pita tunggal RNA, kemudian ada ini RNA T-nya. Ini sangat pendek ya, bentuknya seperti ini. Ini nanti untuk kaitannya dengan proses sintesis protein. Nah, sekarang ini adalah RNA yang ribosom ya, untuk pencetakan. Oke, itu macam-macamnya. Nah, sekarang anak-anak, dalam proses sintesis protein, tadi di bahasan kita yang terakhir itu kan membahas sintesis protein. Itu kita menggunakan kode-kode genetik ya. Kode genetik yang digunakan itu adalah kode triplet ya, kode yang menggunakan 3 basa nitrogen. Kenapa harus triplet? Karena
asam amino itu jumlahnya ada 20. Maaf. Jumlahnya ada 20. Kalau hanya di kode 1 itu hanya 4 asam kalau menggunakan kode singlet ya, single 1 huruf itu hanya 4 yang bisa dikode. Kalau menggunakan kode 2 itu berarti 8 8. Kalau menggunakan kode 3 itu ada 64 yang dikode. Tidak apa-apa, berarti ada lebih ya. Jadi ini kode yang pertama UCAG ya, ini urasil, sitosin, adenin, guanin. Ini adalah RNA ya, kode-kode basa nitrogen pada RNA. Bahwa basa nitrogen kan tadi ada 2, ada purin dan pirimidin ya. Kalau basa pirimidin itu adenin dan basa purin itu ada adenin dan guanin. Kalau pirimidin ada urasil sama sitosin ya, sitosin. Nah, ini terus menggunakan ditambahi kode yang kedua. Jadi masing-masing ini berpasangan. Nah, ini U, C, U, A, U, G. Nah, ini berarti kan setiap ini 4. Ini 4 kali 4 berarti 16. Kalau menggunakan kode 2 itu 16 asam amino yang dikode. Berarti ada 4 asam amino yang belum dikode. Maka menggunakan kode triplet. Jadi tambahi kode ketiga. Ya, ini tambahan. Berarti ini kode UUU itu asam aminonya namanya fenilalanin. Terus UCU ya, UCU serin, UAU tirosin dan seterusnya. Sehingga di sini setiap ini 4, berarti setiap gini 16 kali 4 berarti ada 64. Enggak apa-apa. Sehingga ada 1 asam amino yang dikode lebih dari 1 kodon atau kode genetik. Nah, dari 64 kode genetik ini ada 3 kode genetik yang merupakan kodon stop ya. Tolong ini diperhatikan, kalau perlu diingat-ingat ya. Kodon stop itu ada UAA, UGA sama UAG. Itu kodon stop. Artinya di sini proses sintesis protein manakala ketemu kode genetik yang kodon stop, ini prosesnya berhenti ya. Kemudian ada kodon start ya, ini untuk memulai proses sintesis protein, yaitu AUG ya, metionin, yaitu untuk memulai proses sintesis protein ya. Ini mungkin anak-anak masih masih semu ya bayangannya. Nanti akan kita latihkan di soal biar lebih jelas ya. Baik. Ini. Nah, jadi kode-kodenya ini asam aminonya tadi ada 20, ada alanin, arginin, asparagin sampai dengan valin. Ya, ini singkatannya. Ini nanti tidak perlu dihafalkan, tapi ini anak-anak nanti diketahui di soal ya, gitu. Nah, sekarang ujung dari materi kita itu adalah sintesis protein, yaitu proses pembentukan ya, penyusunan protein. Ini kaitannya dengan pemunculan sifat-sifat pada makhluk hidup. Ini ada 2 tahap, yaitu proses transkripsi dan translasi. Ya, ada 2 tahap ya. Nah, transkripsi itu apa ya? Transkripsi itu bentar. Jadi DNA ini melakukan transkripsi, mengadakan replikasi, akan membentuk rantai RNA-M atau RNA duta. Jadi
definisi transkripsi. Jadi pembentukan rantai RNA-M dari DNA. Tentunya di sini adalah DNA-nya DNA template. Terus yang kedua, tahap translasi itu adalah proses pembentukan protein. Jadi dari rantai RNA-M ditranslasi oleh RNA-T, hasilnya adalah protein. Coba biar lebih jelas lagi. Nah, prosesnya seperti ini. Ini inti sel atau ini sel, terus di dalamnya ini adalah nukleus atau inti. Di dalam inti itu ada kromosom, terus tadi di dalamnya itu ada DNA ya. DNA ini melakukan transkripsi akan menghasilkan rantai RNA-M. Ini transkripsi. Kemudian rantai RNA-M akan keluar dari inti sel lewat pori inti atau celah. Ini RNA-M menuju ke sitoplasma, terus bertemu ribosom. Nah, ribosom ini nanti diaktifasi oleh RNA-T melakukan proses translasi. Hasilnya adalah rantai polipeptida atau protein. Jadi hasil akhir dari sintesis protein itu adalah polipeptida. Ya, ini adalah skema proses dari sintesis protein. Bisa dipahami anak-anak ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, sekarang tugas. Apa ya tugasnya kira-kira? Materi kita sangat padat kali ini. Nah, apa tugasnya? Baik, kita lihat. Disimak semuanya. Oke. Coba kita latihan menulis kromosom ya, rumus kromosom. Nah, ini. Bagaimanakah rumus kromosom lalat buah atau Drosophila melanogaster jika diketahui jumlah kromosomnya 8 buah? Coba silahkan langsung dikerjakan di kertas ya, di bukunya, nanti difoto ya, dikirim ke Busum lewat WA saja ya. Ini lalat buah baik jantan maupun betina ya. Jangan lupa dengan gametnya juga. Oke, tugas yang kedua sekarang mengenai sintesis protein. Ya, coba. Ya, silahkan. Ini bisa di foto ya, dikerjakan di buku catatan sebagai